Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita menghadirkan suatu novelty pembaruan untuk bidang model peluang. Pada pertemuan sebelumnya, model dua parameter UGIM atau Unconditional Gamma Exponential Model telah kita bahas tuntas dan kita lakukan pembuktian model dan coding yang sangat menarik. Di akhir pertemuan bahwa kita dapati model kurang begitu baik, terutama dilihat dari sisi cumulative plot atau CDF plot. Ada space atau renggang di antara empirical CDF dan numerical CDF. Nah, kali ini kita akan coba lakukan pembaikan model unconditional gamma exponential model tersebut dengan menambah dua parameter lagi sehingga menghasilkan satu model yang kita sebut dengan generalized unconditional gamma exponential model. Nah, bagaimana ini dapat dilakukan? Coba kita lihat sedikit teori yang dapat kita berikan untuk hal ini. Kita coba lihat teori. Nah, yang pertama kita anggap sebagai suatu baseline model UGIM unconditional gamma exponential model ini kita anggap sebagai baseline, di mana GX ini adalah GX kecil fungsi densitas atau PDF dan GX besar adalah baseline. Dengan memperhatikan konsep TX generator, di mana TX generator ini harus memiliki suatu CDF baseline GX dan memiliki variabel acak T, memiliki fungsi densitas RT dan kumulatif RT besar, lalu ada fungsi W dalam 01, oke, yaitu fungsi yang monoton naik. Sehingga TX generator ini adalah dengan menghasilkan kumulatif untuk TX generator ini adalah integral A sampai WGX RTDT, di mana RTDT itu fungsi densitas dengan variabel acak T dan menghasilkan R besar WGX. Ada R besar, nanti kumulatif R, W adalah fungsi yang nanti yang diberikan, dan GX adalah baseline. Nah, dalam hal ini kita akan coba lihat yang menjadi ini F-nya, oke, fungsi densitas, turunannya saja. Turunan dari Fx ini fungsi densitas, di mana turunan R besar itu R kecil. Di sini dapat Anda berikan RWGX, ada double absen dan GX. GX kecil adalah turunan dari GX besar. Ini kayaknya pakai aturan berantai kayaknya. Nah, lalu dari hal ini dapat kita berikan T, variabel acak T, fungsi beta, fungsi densitas beta delta, 1, di mana kalau T fungsi densitasnya itu tentu RT-nya adalah delta T berpangkat delta kurang 1. Nah, ini adalah fungsi densitas RT tadi yang disyaratkan dalam membangun TX generator. Lalu diberikan suatu fungsi W, yaitu WU 1 kurang 1 kurang nu theta. Sehingga menghasilkan fungsi densitas sesuai dengan teori yang kita bahas tadi, RWGX adalah 1 kurang GX berpangkat theta berpangkat delta. Nah, ini tadi dia nih konsepnya. Dengan memandang GX, nah ini fungsinya turunan, tapi kalau CDF-nya ada, tentu PDF-nya ada. Oke, dengan menggunakan aturan rantai tadi, kita dapat menghasilkan Fx dengan menggunakan TX generator delta kali 1 kurang GX delta berpangkat delta dan seterusnya. Oke. Nah, inilah yang disebut fungsi densitas peluang baru yang kita sebut dengan generalized unconditional gamma model eksponen. Tinggal mengganti GX besar dengan kumulatif baseline dan GX kecil dengan mengganti PDF baseline seperti yang kita bahas di awal tadi. Ini dia GX besar, nih GX kecil, sehingga menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang dalam peta. Inilah yang kita sebut dengan
model peluang baru yang kita sebut dengan generalized unconditional gamma exponential model. Oke, ada 4 parameter. Ada delta, ada theta, ada alpha, ada lambda. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara menunjukkan ini kumulatif ya, ini kumulatif untuk model baru kita. Dan bagaimana cara menunjukkan satu ini dia? Kita menunjukkan satu tentu pertama kita tunjukkan fx besar sama dengan 0 untuk setiap x. Nah, kita tahu kalau x berpangkat alpha kurang 1 pasti besar dari 0. Apalagi x tambah lambda berpangkat besar dari 0. Dan x per x tambah lambda di antara 0,1. Jadi kalau di antara 0,1 ya kalau 1 kurangnya tentu juga di dalam 0,1. Sehingga kita yakin bahwa fx itu adalah besar sama dengan 0. Ingat delta, theta, alpha, lambda itu harus besar dari 0. Nah, karena seluruh komponennya itu besar dari 0, maka fungsi densitas ini ya besar dari 0. Yang kedua, kita integralkan sama dengan 1. Yang pertama ambil substitusi U sama dengan X per X tambah lambda berpangkat alpha. Tentu berubah batasnya. Kalau tadi dalam 0 dan tak hingga sekarang dalam 0,1. Jadi DU-nya ini integralnya berubah menjadi 0,1. Nah, ini 0,1 berubah nih dari 0 tak hingga menjadi 0,1. Jadi integralnya adalah delta theta integral dan seterusnya. Ini integral biasa saya. Lalu lakukan substitusi kedua, ambil V sama dengan 1 kurang U per theta, dV-nya ini. Kalau tadi U-nya 0,1, V juga masih 0,1. Oke, ini integral kita. Ini integral yang terakhir. Nah, ini tadi integral sudah kita lakukan. Integral, sub 0,1 dalam V, sub sama dengan 1. Jadi kita telah lihat bagaimana teori model peluang ini. Teori model peluang baru telah kita sampaikan teoritikal dan sekarang kita akan lihat codingnya. Apakah modelnya itu bertambah baik atau bertambah jelek? Kita coba lihat coding kita share. Kita buka coding kita. Nah, ini coding kita. Coding generalized UGGM. Oke, UG itu adalah unconditional gamma exponential model, 4 parameter. Ini data seperti data sebelumnya. Nah, ini fungsi densitas yang baru tadi. Ini P ini kumulatif, sorry, ini P kumulatif. Ada 4 parameter, alpha, lambda, delta, dan theta. Nah, ini fungsi fx besar atau kumulatif. Ini fungsi densitas yang baru tadi yang kita bahas. Yaitu dengan parameter A-nya alpha, L-nya lambda, D-nya delta, T-nya theta. Oke, lalu kita gunakan negatif log likelihood. Log likelihood seperti biasa, sum log ini adalah log likelihood, tapi karena pakai negatif, kasih tanda minus. Sedangkan fx adalah ini dia, fungsi densitas tadi. Oke, lalu kita gunakan optim untuk menghasilkan parameter, dihasilkan parameter alpha head, lambda head, delta head, theta head, dan LL. Oke, dan AIC, BIC, jangan lupa. Kolmogorov, Smirnov, Anderson, Darling. Oke, lalu kita akan lihat beberapa output. Lalu kita akan coba nanti berikan density plot, memasangkan histogram dan fungsi densitas. Kumulatif plot yaitu kumulatif empirical dan kumulatif model. Kita coba run. Apakah baik atau tidak? Kita run saja, kita lihat hasilnya. Kita run seluruhnya, sebelumnya plot nanti dulu, edit, run selection. Windows console. Oke. Mulus. Nah, coba lihat. Parameter alpha, parameter lambda, parameter delta. Ini theta-nya ada 4 parameter. Menurut AIC-nya sangat signifikan menurun. Artinya model kita lebih baik novelty yang kita hasilkan pada yang sebelumnya. 4 parameter lebih baik daripada 2 parameter. Kita lihat coding untuk density plot dan kumulatif plot, apakah memang nampak nyata sangat baik? Kita lihat. Nah, itu dia nampak. Kumulatif plotnya tidak ada space lagi, tidak ada renggang lagi, sudah bisa menyatu utuh dengan empirical kumulatif. Artinya sangat nyata bahwa sangat baik. Juga dari hal density plot sangat sempurna menangkap histogram data.
Oke, sekali lagi bahwa kajian kita ini codingnya itu dapat Anda lihat di sini. Oke, dengan model cover ebook Anda dapat lihat di sebelah. Semoga membantu menyemangatkan mahasiswa kita untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.